Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Ya, semoga baik-baik saja ya. Seperti biasanya, jangan lupa jaga kesehatan dengan makan dan minum secara teratur. Terapkan protokol kesehatan ya jika keluar di rumah. Pada kesempatan kali ini, Histokes akan saya pandu lagi, yaitu saya Febri Jayawardana, bisa dipanggil Jai. Kalian bisa dengarkan Histokes sebelumnya ya, kalau belum ingin mendengarkan penjelasan saya sebelumnya. Kali ini Jay bakal ngomongin sesuatu nih. Kita bakal ngobrol dan diskusi bareng dengan kalian yang bertemakan seputar kepemimpinan di Indonesia, yaitu pada masa demokrasi terpemimpin tahun 1959 hingga 1965. Kali ini aku hanya akan membahas bagaimana proses terbentuknya demokrasi ini dan kehidupan berpolitiknya. Penasaran bukan? Yuk, kepo kan? Nah, kita saksikan video cuplikan berikut. 3, 2, 1, tarik sis videonya. Among the newest nations in the world is the Republic of Indonesia, consisting of a number of volcanic islands in the Malay archipelago between Asia and Australia. The capital is Jakarta. For the 73.5 million persons who live in the Republic, most of whom belong to the Malay race and are Muslims, the recent years have been marked by Dutch rule, Japanese military occupation, and the emerging of a sovereign nation, a self-styled Indonesian Republic headed by Ahmed Sukarno. Parleys and then armed conflict and United Nations intervention marked the period of Indonesia's achieving of independence from the Netherlands. The people exercised their right to vote, while in 1949 the Republic of the United States of Indonesia was established. The following year, the Federation was consolidated into one state and named the Republic of Indonesia. On July 5, 1959, President Sukarno assumed almost dictatorial powers by dissolving the Constituent Assembly and reinstating the 1945 Constitution. He took the combined post of head of state and head of government to overcome economic crisis without interruption or opposition. Looking back on Indonesia's event-filled years since World War II, this was the celebration of Independence Day, marking the birth of the Republic. Your geography books will reveal amazing facts about Indonesia. The group of islands comprising the sovereign state to which President Sukarno applied his conception of a guided democracy have a total area more than twice that of Texas. Economic crisis resulting from political upheaval was actually a paradox, for the islands, which include Sumatra and Java, constitute one of the world's richest natural areas. With independence, Sukarno's government took on great responsibilities, including problems of international scope, for communist groups immediately tried to take advantage of the new country's political and economic difficulties and introduce red doctrines. Thus went the tide of events during a brief but stormy period of history which saw Sukarno himself banished by the Dutch before the Federation was finally established and he took over the reins of government. President Sukarno became familiar to Americans as a world traveler. This was his arrival in Washington in 1956, where both the Vice President and Secretary of State welcomed Indonesia's leader and his young son. This was to be a 19-day state visit, and it began with a welcome at the White House. Like many another foreign colony, Indonesia had remained a neutralist in its foreign policy. President Eisenhower greeted Sukarno as the head of a new government which had resisted pro-Soviet orientation. Indonesia looked to the U.S. for friendship and economic guidance in developing its vast natural resources. Lakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Sukarno kepada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama
seperti Masyumi dan Partai Katolik, menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Mantep gak iku mau rek? Jelas mantep lah videonya ya. Nah, iku mau adalah video pembacaan dekret presiden. Iku mau peristiwa rek setelah dibacakan. Seweneng bukan main kan ya wong Indonesia. Nah, dekret presiden iki merupakan awal dari perealisasian demokrasi terpemimpin. Isi dari dekret presiden pada 5 Juli 1959 ini menyatakan 3 hal. Yang pertama, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 kembali dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang selanjutnya ialah pembubaran konstituante. Yang ketiga, dibentuknya DPAS dan MPRS. Demokrasi terpemimpin iki dilatar belakangi oleh ketidakstabilan ekonomi dan politik pada masa demokrasi liberal. Jadi politik di masa liberal itu kan banyak parpol ya, partai politik. Nah, di sana banyaknya partai politik ini tambah malah saling menjatuhkan. Akhirnya rusuh dan lain sebagainya. Yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam membentuk Undang-Undang Dasar baru. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno selaku presiden merasa hal tersebut tidak cocok ditetapkan di Indonesia. Jadi Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal tidak cocok karena merupakan milik dari orang luar negeri atau pihak barat. Demokrasi terpemimpin ini dibentuk atau dilaksanakan dengan tujuan untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia. Selain itu, atas dasar penyelamatan bangsa dan negara dengan menstabilkan kehidupan politiknya. Nah, kehidupan politik sing macam opo sih rek? Kehidupan politik sing macam opo sih Jai sing dipingini iku maksudnya? So, kehidupan politik pada masa demokrasi ini terpusat pada satu orang yang tidak lain dan tidak bukan merupakan Insinyur Soekarno. Beliau seolah-olah menjadi aktor tunggal dalam panggung politik Indonesia. Diawali dengan pidato beliau pada HUT RI tahun 1959 dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Seruannya tersebut berisikan tentang yang pertama, semangat revolusi, kedua, keadilan sosial, ketiga, penyusunan ulang lembaga atau dikenal dengan manifesta politik yang disingkat dengan Manipol. Manipol ini mengandung 5 gagasan penting. Yang pertama yaitu Undang-Undang 45, kedua, sosialisme Indonesia, ketiga, demokrasi terpemimpin, 4, ekonomi terpemimpin, dan yang kelima, kepribadian Indonesia atau yang disingkat dengan Manipol Usdek. Kelima gagasan penting tersebut akan dijadikan sebagai gagasan ideologi resmi dalam masa ini atau yang disebut dengan GBHN atau haluan negara. Kebijakan awal yang dikeluarkan pada masa ini adalah peran partai politik. Partai politik dibatasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 yang berisikan menerima dan membela Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, menggunakan cara damai dan demokrasi untuk menciptakan cita-cita politik. Kemudian menerima bantuan luar negeri hanya dengan seizin pemerintah. Lalu memiliki minimal 1/4 cabang di Indonesia. Kemudian presiden berhak dan menyelidiki administrasi dan keuangan politik. Partai politiknya maksudnya ya. Yang selanjutnya, presiden berhak membubarkan partai yang memberontak. Dalam usahanya menegakkan demokrasi terpemimpin ini, Insinyur Soekarno membuat sebuah lembaga baru,
menegakkan lembaga baru pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959 dengan nama Front Nasional yang diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno. Tujuannya ialah memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1961 memperkenalkan sebuah ajaran baru yang disebut dengan Resopin, yaitu singkatan dari Revolusi Sosialisme Pemimpin Nasional, yang bertujuan untuk yang jelas memperkuat kedudukannya. Ia berkata, seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pemimpin nasional. Nah, lembaga ini beranggotakan dari Front Nasionalis tersebut. Kemudian ada juga kebijakan Nasakom atau Nasionalis Agama dan Komunis. Insinyur Soekarno pada saat membentuk kebijakan ini ingin menggabungkan 3 unsur politik yang ada di Indonesia, yaitu partai yang beraliran nasionalis, partai yang beraliran agama, kemudian partai yang beraliran komunis. Akan tetapi, kebijakan ini dimanfaatkan oleh PKI untuk memperkuat kedudukannya di panggung politik Indonesia. PKI berhasil menghasut atau memberikan pernyataan bahwa Partai Komunis Indonesia adalah pendukung utama dari kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Insinyur Soekarno. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh TNI Angkatan Darat Indonesia dengan mengeluarkan sebuah peringatan atas penangkapan DNID dan mencegah penerbitan koran harian rakyat. Akan tetapi, Insinyur Soekarno menentangnya dan memberikan peringatan balik kepada TNI Angkatan Darat untuk tidak ikut campur dalam urusan politik dari Partai Komunis Indonesia. Akhirnya, terjadilah perseteruan antara Partai Komunis Indonesia, TNI Angkatan Darat, kemudian ada Insinyur Soekarno, dan tokoh-tokoh penting di Indonesia. Akan tetapi perseteruan ini harus dihentikan karena saat itu Indonesia sedang menghadapi permasalahan dengan Malaysia atau yang disebut dengan Ganyang Malaysia gitu. Waduh rek, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Insinyur Soekarno pada saat demokrasi terpemimpin ini. Akan tetapi, sayang seribu sayang, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada demokrasi terpemimpin ini. Yang pertama, kebijakan dan sikap pemerintah tak sesuai dengan ideologi Pancasila yang terkesan arogan gitu loh, Rek. Yang kedua, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang ditetapkan pada TAP MPRS nomor 2 MPRS tahun 1963. Ketiga, presiden membentuk MPRS dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1959 atas dasar anggota MPRS setuju dengan manifesta politik yang dibentuknya, yang seharusnya harus melalui pemilihan umum. Kemudian yang keempat, Presiden membentuk DPAS pada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959. Kelima, pembubaran anggota DPR hasil pemilu tahun 1955 atas dasar penolakan anggaran yang diajukan pemerintah. Dan Insinyur Soekarno membentuk sendiri Dewan Perwakilan Rakyatnya dengan nama GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah,
Guys, sobat, itu merupakan dialog saya terkait dengan proses terbentuknya demokrasi terpemimpin dan kehidupan politik pada masa itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian ingin berdiskusi, silakan memberikan komentar dan saya akan menjawabnya. Untuk Histocast kali ini dengan judul Demokrasi Terpemimpin Bagian 1, Masa Pemerintahan Indonesia yang Arogan. Sekian, terima kasih atas waktu dan bisa mendengarkan saya mengoceh hari ini ya. Terima kasih lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.